Chapter 56. Taruhan, 2. Kamu memiliki 3 kehidupan. Siapapun yang bisa mengenai target lebih jauh akan menang. Petik 2. Sebenarnya, duel memanah ini mengikuti aturan kompetisi memanah umum. Saya telah melihat Heroes melakukan pertempuran memanah di TV beberapa kali, meskipun, tentu saja, pertempuran memanah Heroes memiliki segala macam efek tambahan seperti gempa bumi atau yang lainnya. Apakah aku pergi dulu? Tanya Chae Nayun. Iya. Baik, 100 meter terlalu mudah, jadi mari kita mulai dari 200 meter. Petik 2. Chae Nayun mengetuk panah dan menarik tali busur. Mata tajamnya menatap tanda 200 meter dari mana target akan menembak. Tembakan. Dengan teriakan singkatnya, target melonjak dari sisi kanan. Chae Nayun memutar busurnya 60 derajat ke kanan dan melepaskan tembakan, mengenai sasaran sejauh 200 meter dengan mudah. Hei, giliranmu sekarang. Chae Nayun menyilangkan lengannya dengan senyum dan mengamatiku dengan tatapan arogan. Dengan kikuk aku menyalin postur yang sama yang diambil Chae Nayun. Dengan kaki saya terbuka terpisah, saya menempatkan pusat gravitasi saya di antara kaki saya. Mengetuk panahku, aku dengan erat meraih busur dan tali busur di masing-masing tanganku. Sekarang, apakah itu pengenalan suara? Tembakan. Aku bergumam, dan target melonjak. Terkejut, saya melepaskan tali busur. Secara alami, panah itu jauh dari target. Puff, uhaha. Petik 2. Chae Nayun tertawa, tetapi dia tidak hanya tertawa, dia meraih perutnya dengan satu tangan dan menunjuk ke arahku dengan yang lain. Apakah kamu benar-benar tidak berlatih? Apakah Anda ingin memulai lagi dari tanda 100 meter? Petik 2. Aku menggelengkan kepala. Itu cacat. Meskipun saya gagal sekali, saya punya perasaan bagaimana memposisikan diri. Chae Nayun memiliki postur buku teks, tetapi saya tidak perlu melakukan hal yang sama. Pertama-tama, postur buku teks dibuat untuk diterapkan dalam penggunaan praktis. Anda tidak bisa menjadi seorang ahli hanya dengan menyempurnakan materi buku teks. Itu hanya persyaratan minimum untuk menjadi seorang ahli. Dan hadiah saya menjadikan saya master bawaan. Aku harus pergi lagi, kan? Ya, Anda hanya memiliki 2 kehidupan sekarang, jadi Anda keluar jika Anda kehilangan 2 kali. Petik 2. Aku mengangguk dan berdiri tegak. Saya tidak perlu membidik. Targetnya bergerak, jadi tidak ada alasan untuk membidik sebelumnya. Tembakan. Targetnya terangkat. Saya memprediksi lintasannya dan menembak sehingga akan sedikit meleset dari target. Kemudian, panah itu menyerempet target. Apakah ini lelucon? Saya mengadakan pertunjukan, tetapi Chae Nayun tampaknya telah kehilangan minat. Hal yang sama dapat dikatakan untuk para penonton, yang mulai memanggil saya orang bodoh bermulut besar yang sangat membutuhkan perhatian. Tampaknya kehilangan 2 kali berturut-turut terlalu banyak. Aku punya perasaan untuk itu sekarang. Iya benar. Aku pergi lagi. Aku bergumam cepat. Tembakan. Kali ini, saya menembakkan saat target melesat hingga sekitar 2 meter. Panah saya terbang menembus langit dan menembus target dengan sempurna. Oh. Chae Nayun tampak terkejut melihat betapa cepatnya aku menembak. Itu sama untuk para penonton. Dengan senyum santai, aku menunjuk Chae Nayun. Kamu sudah bangun. Tidak ada tekanan. Petik 2. Aku kira kamu sudah berlatih. Sekarang, jaraknya 250 meter. Chae Nayun menatap kejauhan dengan tali busurnya ditarik. Tembakan. Targetnya melonjak, zigzag di udara. Setelah mengambil waktu sejenak untuk berunding, Chae Nayun melepaskan tembakan, lalu panahnya menembus pusat sasaran. Itu masih mudah bagi Chae Nayun. Kamu selanjutnya. Bola bali berikut ini sangat membosankan. Kami masing-masing bergiliran menembak dan mengenai sasaran kami. Namun, para penonton tampaknya tidak berpikir dengan cara yang sama seperti mereka menatap kami dengan kegembiraan yang terlihat jelas di mata mereka. 300 meter, 350 meter, 400 meter, 450 meter. Jaraknya terus meningkat dan akhirnya mencapai 500 meter. Dari jarak ini, target nyaris tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Petik 2. Lengan Chae Nayun mulai bergetar karena gugup. Jika pikiran saya benar, dia akan segera hancur sendiri. Kepribadian Chae Nayun tidak cocok untuk menjadi penembak jitu. Dia tidak sabar dan mudah terguncang dan marah. Dia bukan tipe orang yang bisa menang dalam kompetisi menggigit kuku seperti ini. Tembakan. Meski begitu, Chae Nayun menenangkan dirinya dengan napas dalam dan menembak. Namun, panahnya melewati target. Dia telah terjawab untuk pertama kalinya pada tanda 500 meter. Saya bisa langsung mengatakan bahwa dia terguncang. Tembakan. Dia berhasil pada percobaan berikutnya, tetapi dia sekarang memiliki 2 kehidupan. Dia menghela nafas lega. Wah. Namun, Chae Nayun tidak akan bisa melampaui angka 600 meter. Saya akan memaksa tangannya. Untuk menekannya secara psikologis, saya berteriak begitu giliran Chae Nayun selesai. Tembakan. Aku langsung menembak, dan panah menembus pusat target dengan sempurna. Dengan ekspresi gelap, Chae Nayun mengangkat busurnya sekali lagi, tapi aku menghentikannya. Karena kita berada di tengah jalan, aku akan pergi dulu dari sekarang. Tanpa meminta konfirmasi,
saya mengangkat busur dan mengetuk panah. Tembakan. Target melonjak dari tanda 550 meter, tapi aku bisa melihatnya seolah hanya berjarak 1 meter. Itu adalah boneka berbentuk burung yang ditutupi kain hitam. Mata saya juga bisa memprediksi jalan apa yang akan diambil. Setelah memasukkan kecepatan panah saya ke dalam perhitungan, saya menembaki siluet boneka burung yang berkilauan. Sama seperti terakhir kali, panah saya menembus target dengan sempurna. Anda selanjutnya. Chae Nayun, yang menatap target dengan linglung, tersentak. Bibirnya sekarang kering, dan dia menelan ludah sebelum diam-diam mengangkat busurnya. Kamu juga tahu, kan? Sebelum dia bisa menembak, saya memprovokasi dia. Sederhananya, saya sampah berbicara padanya untuk mengguncang mentalitasnya. Kamu payah menggunakan busur. Chae Nayun langsung memelototiku. Pada kenyataannya, bisa mengenai jarak 550 meter tanpa menggunakan kekuatan sihir patut dipuji, karena panah kayu tidak bisa mengabaikan hambatan udara bahkan dengan busur berkualitas tinggi. Namun, terpuji bukanlah level yang diinginkan Chae Nayun. Hanya dengan menjadi ahli dalam menembak, dia tidak bisa mencapai tujuannya. Tapi kenapa? Tembakan. Chae Nayun berteriak keras dan memotongku. Sambil menggertakkan giginya, dia menembak sasaran yang melesat ke atas. Namun, pemanah yang tidak sabar tidak pernah bisa mencapai sasaran mereka. Panah Chae Nayun terbang melewati target. Tapi mengapa kamu bersikeras menggunakan busur? Aku jadi penasaran, jadi aku meluangkan waktu untuk memikirkannya. Diam. Chae Nayun berteriak frustrasi. Tembakan. Kali ini, dia berkonsentrasi sebanyak yang dia bisa dan menembak. Untungnya, dia berhasil mencapai target. Aku balas berteriak tanpa memberi kesempatan pada Chae Nayun untuk beristirahat. Tembakan. Target saya melonjak sebelum sisa-sisa target Chae Nayun bahkan bisa menyentuh tanah. Ketika saya menembak, target langsung hancur. Saya tidak merasa tertekan dengan cara apapun, tetapi wajah Chae Nayun mulai pucat. Saya melanjutkan apa yang saya katakan. Jauh di lubuk hati, kau juga tahu itu. Anda lebih berbakat dengan pedang. Petik 2. Chae Nayun tidak menjadi murid Yo Si-hyuk untuk pertunjukan. Sebagai pahlawan peringkat master, Yo Si-hyuk tidak peduli dengan latar belakang orang lain. Satu-satunya hal yang ia pertimbangkan dalam memilih murid-muridnya adalah bakat mereka. Chae Nayun adalah salah satu dari yang disebut Children of Yo Si-hyuk. Aku bilang diam. Chae Nayun berkata dengan marah. Saya mengangkat busur saya. Sekarang adalah tanda 600 meter. Kecuali panah kekuatan sihir digunakan, jarak maksimum untuk busur cahaya yang aku miliki di tanganku adalah 1,4 km. Meskipun tanda 600 meter bahkan tidak mencapai setengah jarak itu, 1,4 km adalah murni jangkauan maksimum. Rentang realistis, yang bahkan pemanah profesional hanya bisa mengenai dengan akurasi 50%, persis setengah jarak itu. Tetapi dalam kompetisi ini, target bahkan terbang di langit. Chae Nayun saat ini tidak mampu mencapai target dari jarak ini. Kamu ketakutan. Anda takut bertarung dengan pedang, dan Anda takut basah kuyup oleh darah. Petik 2. Begitulah cara dia dalam cerita aslinya. Ibunya yang dibunuh menorehkan trauma yang mendalam di dalam hatinya, tetapi dalam garis waktu ini, trauma itu harus lebih dalam karena apa yang terjadi dengan kakak laki-lakinya. Itu sebabnya kamu membenarkan dirimu sendiri setiap hari. Bahwa Anda sama berbakatnya dengan busur. Bahwa kamu bisa menjadi pahlawan terhebat bahkan dengan membungkuk. Petik 2. Saya mengambil waktu sejenak untuk bernapas. Tapi dengan busur, kamu tidak akan bisa membunuh jin tunggal, apalagi membalas dendam untuk kakak laki-lakimu. Itu adalah pukulan membunuh. Tak, Chae Nayun melepaskan tali busurnya. Panahnya terbang menembus langit yang kosong, menandai kegagalan ketiganya. Dia telah kalah. Apa yang baru saja Anda katakan? Petik 2. Chae Nayun memelototiku dengan mata penuh amarah. Dari tangannya yang memegang busurnya, aku bisa melihat darah mengalir keluar. Dengan kekuatan itu, kamu harus menggunakan pedang. Aku menatap ke kejauhan. Kemudian, saya berteriak, ditembak. Tidak sekali, tidak 2 kali, tapi 3 kali. 600 meter, 650 meter, 700 meter. 3 target melesat ke udara dengan sedikit penundaan. Saya dengan cepat menembakkan 3 kali, dan kemudian ketiga panah menembus 3 sasaran. Saya tidak berhenti di situ. Saya ingin tahu batas kelas 6 dari Master Sharpshooter. Karena Chae Nayun selesai, saya terus menembak sendiri. 750 meter, 800 meter. Suasananya menjadi lebih berat ketika jaraknya meningkat, dan napas berat Chae Nayun menjadi lebih keras. Aku bisa merasakan napasnya yang penuh dengan kemarahan dan kekalahan. 900 meter. Saya akan berhenti di sini. Petik 2. Karena saya merasa bahwa tanda 900 meter adalah batas saya menyerah setelahnya. Saya tidak ingin mencoba tanda 950 meter, di mana saya memiliki peluang besar untuk gagal. 550 meter vs 900 meter. Kemenanganku, kan? Petik 2. Saya menatap Chae Nayun. Sebelum saya perhatikan, matanya yang melotot telah berair. Saat ini, Chae Nayun tidak dapat menang melawan amarahnya. Biasanya,
Dia akan melompat ketika saya menyebutkan kakak laki-lakinya, tetapi dia mungkin tidak ingin terlihat seperti seseorang yang membuat keributan setelah kalah. Saya beruntung. Aku menyeringai dan mengulurkan tanganku pada Chae Na-yun. Wajahnya menjadi terdistorsi. Tidak mengherankan, dia tidak menjabat tangan saya. Apa yang kamu inginkan? Sebaliknya, Chae Na-yun bergumam singkat. Tanpa diduga, dia menerima kehilangannya dengan mudah. Aku tersenyum. Tidak ada, saya tidak menginginkan apapun. Petik 2. Jika saya memaksanya untuk menyerah menjadi pemanah, dia akan melakukannya dengan frustrasi dan penyesalan. Tetapi jika dia tidak menyerah atas kehendaknya sendiri, jika dia tidak bisa mengatasi keterikatannya pada busur dan ketakutannya akan pertempuran jarak dekat, dia tidak akan bisa mencapai puncak ilmu pedang. Dan saya tahu dia bisa mengatasi ketakutan dan trauma. Dia selalu tumbuh melalui frustrasi, kekalahan, dan kemarahan. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak berubah. Tapi, aku ingin kamu berpikir untuk dirimu sendiri. Apa kado Anda? Apa bakat Anda? Petik 2. Aku berkata begitu sambil mendorong rambutku ke atas. Mungkin karena saya terlalu fokus, saya sedikit berkeringat. Kemudian, saya tiba-tiba teringat bahwa busur yang saya pegang milik Chae Na-yun. Oh, dan aku akan mengambil busur ini. Bahkan haluan termurah harganya jutaan won. Saya harus menyimpan uang di mana saya bisa. Chae Na-yun tampaknya juga tidak keberatan, atau setidaknya, dia mungkin bahkan tidak pernah mendengar bagian terakhir itu. Bahunya sedikit gemetar. Dia menangis pelan. Aku berbalik tanpa bicara lebih jauh, lalu meninggalkan barisan memanah di mana hanya suara angin bergema. Pada saat yang sama, di lantai tertinggi Hotel Bintang 5 Seoul. Bos, apakah kamu benar-benar pergi? Anda tidak harus pergi sendiri, Anda tahu. Petik 2. Di depan meja rias mewah di kamar penthouse, Jain bertanya dengan cemas. Saya. Bos mengangguk. Aku akan memeriksanya sendiri. Petik 2. Anda terpaku pada sesuatu lagi. Petik 2. Bos sangat bersikeras. Tanpa pilihan, Jain melepaskan kekuatan sihirnya. Menutupi wajah bos, wajah baru muncul di atas. Hadiah Jain dapat digunakan pada orang lain selama orang itu berada dalam jarak 10 km darinya. Menggunakan hadiahnya, Jain telah mengubah wajah dan fisik bos menjadi wajah kadet tertentu. Jadi, apakah kita hanya menunggu di suatu tempat di bawah laut? Setelah menyelesaikan operasinya, Jain bergumam ketika dia mempelajari ekspresi bos. Jain, apakah kamu takut? Tidak, aku tidak takut. Hanya saja, kamu tahu, Yun Sengah jalang gila itu mungkin datang. Petik 2. Yun Sengah dan Jain seperti kucing dan anjing. Jika Yun Sengah datang sebagai pengawas ujian, Jain tidak percaya diri. Percaya diri, dalam membiarkannya hidup. Aku melewatkan cincin itu karena dia. Jika saya melihatnya lagi, saya tidak berpikir saya bisa menahan diri. Petik 2. Bos menatap Jain dengan tenang sebelum mengangguk. Kalau begitu tunggu saja di suatu tempat di dekatnya. Baik, dan di sini, itu detail dari kadet bos yang menyamar sebagai. Setidaknya meliriknya. Petik 2. Jain memberi bos setumpuk kertas tebal. Jain bisa menyalin penampilan luar targetnya serta kebiasaan mereka pada dirinya sendiri, tetapi yang terakhir hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Bos mulai membaca dokumen dengan informasi latar belakang kadet. Kamu pandai berakting, kan bos? Tentu saja. Baik. 3 minggu tersisa sampai ujian akhir.